Tuh. Tawassulan wa tabarrukan ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in jami'al hadirin wa khususan aba'ana wa ummahatina wa jadina jaddatina wa natina khawnatina wa khususan wa adifatina sayyidillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Al-qail fi hadisihi jaddidu imanakum qalu kaifan nujaddidu imanana ya Rasulullah. Qala bi kasrati qawli la ilaha illallah. Al-hadis au kama qala amata. Wa qala azza min qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijaru 'alaiha malaikatun hilatun shidatun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Anak-anakku semuanya, kajian Samawa kitab Uqudul Jan yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama, dengan izin Allah, di malam yang sangat mulia ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala guna untuk sama-sama istiqomah mengikuti kajian Samawa kitab Uqudul Jan sekaligus Qurratul Uyun, dengan harapan semoga apa yang kita kaji nanti betul-betul sebagai bekal kita sehingga kita mampu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, barokah fid dini wa dunya hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas perjuangannya lah sehingga sampai detik hari ini kita masih senantiasa berada dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah, beberapa minggu yang lalu kemarin saya ketika ngaji di Gresik, kebetulan ada kabar gembira, teman kita Ustadz Agus, menantu dari Yai Kholis Gresik, alhamdulillah istrinya telah melahirkan dalam keadaan selamat. Ini kita berdoa kepada Allah, semoga Ustadz Agus diberikan kekuatan oleh Allah sehingga bisa menjadi bapak yang baik bagi anak-anaknya kelak, sehingga diharapkan mampu mencetak generasi yang solih solihah. Amin Allahumma amin. Sebelumnya kemarin juga siapa, Ustadz Irul ya, sebelumnya ini Ustadz Zaini ya, semuanya sudah punya anak semua, alhamdulillah ya. Untuk yang masih single ya, setidak-tidaknya sebagai bekal kita sebelum kita membina rumah tangga. Anak-anakku semuanya, kemarin kita sudah membahas berkaitan tentang pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ketika beliau nyambangi Nyai Fatimah, itu awalnya kan begitu ya. Kemudian Nyai Fatimah itu posisinya sedang menggiling tepung sambil nangis
Lajeng Rasulullah bertanya, kenapa kamu menangis wahai Fatimah? Mudah-mudahan Allah tidak membuat matamu menangis lagi. Namanya anak curhat ke ayahnya kan sudah biasa ya. Nangis, terharu, saking bahagianya ya. Kemudian Nyai Fatimah ini menjawab, wahai ayah, aku menangis hanya karena batu penggilingan ini. Dan juga aku hanya menangisi kesibukanku di rumah yang datang silih berganti. Kanjeng Nabi kula nangis ini Masya Allah. Abote dadi ibu rumah tangga. Dulu kan belum ada mesin. Saya masih menangi kok. Ayah saya punya penggilingan jagung. Aku menangi. Apa itu di Madura itu minta penggilingan jagung dimasukkan diginikan iling. Kemudian beras pagi menjadi beras itu masih ditumbuk. Aku mulai cilik itu anak-anak ditumbuk. Ya waktu podo tengah dibolong untuk menghasilkan beras penuh berju. Awakmu mungkin hari ini wis enak-enak ya. Beras tinggal beli ya. Dulu Masya Allah nang sawah eling ngarit mari ngarit geblok mari geblok mepe mari mepe ditumbuk dhewe aku eling mari ditumbuk itu diayak dipilih untuk sesuap nasi butuh perjuangan. Nah kalian ini supaya enak tok wis sanggeng duwe tuku. Apa mana saiki masak malas tinggal metek sopi put. Iya, macem-macem enak saya. Prosesnya nggak lama. Ketika ada anak curhat ke orang tua saat itu mungkin, yaitu tadi anak-anak proses untuk menyiapkan makanan bagi suami itu butuh perjuangan. Saya merasakan saat itu saya kecil. Biar itu setiap rumah itu punya lumbung tempat padi panen buat makan nggak terus dijual enggak. Jadi setiap aku di lumbung di sini itu dulu ya saya. Gak bingung makan setahun. Dulu itu begitu. Nah saiki ujiannya akeh dadi petani ku anak-anak. Selamat tikus manu. Selamat manu. Iya, kadang kebanjiran ya. Walang, Masya Allah, luar biasa sekarang tantangannya jadi petani itu. Itu pun biayanya mahal. Nah, dulu itu kan banyak ya para pekerja petani yang masih bekerja di sawah. Lah saiki sawah wis padha gak ono didoli kabeh. Iya. Diganti gudang, akhirnya nggak punya sawah habis. Nah, proses untuk mau makan itu butuh perjuangan. Kita terima enak. Iya. Belum lagi cari kayu bakar. Kan gitu tuh. Ya Allah. Nah ini, ketika Nyai Fatimah curhat gitu itu kemudian Rasulullah namanya orang tua kan mengambil tempat duduk di sisi Nyai Fatimah. Setelah itu Nyai Fatimah dawuh, wahai ayah, demi kemuliaanmu mintakanlah kepada Sayyidina Ali agar nanti bisa mencarikan seorang budak untuk membantu pekerjaanku, membuat tepung, menyelesaikan pekerjaan rumah dan seterusnya. Setelah Rasulullah selesai mendengar perkataan Nyai Fatimah, kemudian Rasulullah bangkit dan duduknya kemudian berjalan menuju tempat penggilingan. Beliau memungut segenggam biji-bijian gandum lalu dimasukkan ke penggilingan.
seraya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Seketika itu berputarlah alat penggilingan karena izin Allah. Jadi muter-muter dewe. Ya. Kemudian dimasukkanlah biji-bijian itu ya di penggilingan. Ya. Ya Allah, terus berputar. Ya. Hingga biji gandumnya itu habis. Kemudian Rasul bersabda kepada alat penggilingan, berhentilah dengan izin Allah. Seketika itu alat itu berhenti. Kemudian alat itu dapat berbicara dengan izin Allah dengan menggunakan bahasa Arab yang fasih. Apa kata batu, wahai Rasul? Demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran menjadi nabi dan rasul, seandainya engkau mengutusku menggiling biji gandum yang ada di ufuk timur, yang ada di ufuk barat, pasti aku akan melaksanakannya. Siap sendiko dawuh dengan tanpa tersisa sedikit pun. Dan sesungguhnya aku pernah mendengar di dalam Al-Quran, kata batu ya, terdapat firman Allah yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah alaiha malaikatun hiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kemudian alat penggilingan itu melanjutkan pembicaraannya, wahai Rasul, saya takut jika menjadi batu yang kelak akan masuk dijadikan bahan bakar neraka. Karena di ayat itu menjelaskan ya, bahan bakar neraka itu ya termasuk diantaranya apa? Manusia dan batu. Batu aja merasa takut saya jadi batu yang menjadi bahan bakar neraka. Itu batu mas, wedi. Apalagi kita sebagai manusia. Ya Allah. Akhirnya bagaimana? Setelah mendengar hal itu Rasulullah bersabda, wahai batu, bergembiralah kamu, sesungguhnya kamu termasuk batu yang kelak digunakan untuk membangun gedung istana Fatimah di surga. Melihat jawaban Rasulullah, seketika itu batu penggilingan sangat bahagia dan bersuka cita serta langsung berhenti. Saking bungai batu aja mendapatkan kabar gembira dari Rasulullah, merasa bahagia. Nah, persoalan kita, bagaimana agar kita bisa menjaga diri kita, anak cucu kita, keluarga kita, ya, dari apa? Dari api neraka. Memahami ayat ini, Indah Ibnu Abbas, ya, karena sebagian dari jamaah kita yang kemarin single sekarang sudah menikah, kemudian setahun, 2 tahun sudah punya anak. Tanggung jawabnya wikoyah. Ini yang terpenting yang perlu saya sampaikan. Wikoyah, jogo awake dhewe, istri, anak dari kobaran api. Carane jogo piye? Mungguwe tafsir mufassir Imam Ibnu Abbas, alimu saro'i'ad din fahassinu adzabah. Anak putumu ulangan agama, ulangan syariat agama, perbaikilah akhlaknya. Hanya bekal itu anak-anak. Makanya sudah punya anak, setelah dikasih nama baik, harapan nama itu kan doa dungakno, kan begitu. Kasih nama yang baik itu hak anak. Nah, li'anna fil ismi ad-du'a, karena dalam sebuah nama itu ada doa. Bisa diambil nama-nama mungkin para nabi, ya, terserah.
Kalau Asmaul Husna ditambah Abdun, Abdurrahman, Abdurrahim, ya. Nama Jawa gak apa-apa dikasih Ahmad atau Muhammad.